Rahel dalam Gracia Community Online Experience spesial hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dan juga teman-teman dari The City Light Jakarta dan Gracia Community Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung. Ketika tangan tak bisa saling menjabat, mata pun juga tak bisa saling menatap, namun kata maaf bisa tetap terucapkan. Di hari yang spesial dan penuh berkah ini, kepada teman-teman, sahabat, dan saudara muslim di seluruh Indonesia, saya bersama dengan Gracia Community Purwokerto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kiranya di hari kemenangan ini dapat membawa damai dan berkah untuk Indonesia, agar Indonesia bisa semakin maju, semakin terdepan, dan terbebas dari pandemi COVID-19. Nah teman-teman, hari ini juga bertepatan dengan kita umat Kristiani yang sedang memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sebentar, Ibu Pendeta Lois akan memberikan renungan firman Tuhan untuk kita. Namun sebelumnya, rekan saya Gali dan Efra akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Tuhan Selalu Menolong. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Selamat jumpa dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kemarin, gereja-gereja Tuhan memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Dan hari ini, saudara kita merayakan Lebaran atau Idul Fitri. Karena itu, aku tidak memintamu untuk menjadi awan, karena aku takut kamu akan mendung. Aku juga tidak memintamu untuk menjadi bunga, karena aku takut kamu akan layu. Aku hanya memintamu untuk memaafkanku setulus hati. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akan memeriksa tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hanya simbolis untuk memperingati dan dirayakan, namun sesungguhnya suatu proses penyelamatan umat manusia oleh Allah yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada orang percaya. Yesus Kristus sebagai kepala gereja mendahului kita masuk dalam kerajaan kemuliaan, supaya kita semua sebagai anggota tubuh Kristus dapat hidup dalam harapan, sekaligus juga akan hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Kisah Rasul 1 ayat 9-11 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kebanyakan pengikut Yesus menganggap Natal itu penting. Kematian Yesus dan Paskah juga penting. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus banyak yang tidak menganggapnya penting, bahkan melupakannya. Padahal kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak kalah pentingnya dengan Natal, Jumat Agung, maupun Paskah dan Pentakosta. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan sebuah bukti kemuliaan kuasa Yesus Tuhan, bahwa dia berbeda dari semua orang yang pernah bangkit dari kematian. Karena semua orang yang pernah mengalami mukjizat bangkit dari kematian, akhirnya akan mati lagi sama seperti manusia lain. Namun, Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari kematian, dia tidak pernah lagi mengalami kematian karena dia naik ke surga. Saudara-saudara, setelah kebangkitannya, Kristus masih ada di bumi 40 hari lagi dalam rangka meneguhkan hati murid-murid yang sempat goyah ketika Kristus mati di salib. Kini, ia membuktikan kepada para murid bahwa ia hidup sesuai dengan janjinya, sehingga para murid boleh menegakkan kepala lagi menghadapi dunia dengan segala tantangannya. 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga, ke tempat dari mana ia berasal. Peristiwa ini bukanlah dongeng, melainkan fakta, karena disaksikan banyak orang, antara lain murid-murid yang juga menyaksikannya. Lalu, apa makna kenaikan Kristus ke surga itu bagi orang percaya khususnya? Mari kita menyimak Efesus 1 ayat 18-23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati
dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di sini, Rasul Paulus terkesan akan iman dan kasih yang tampak dalam kehidupan jemaat Efesus. Hal itu membuatnya bersyukur kepada Tuhan. Ia berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat Efesus agar mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Paulus juga berdoa agar mata hati mereka terang dalam memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Semuanya itu dikerjakan Allah dalam Kristus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Kebangkitan dan kenaikan Kristus adalah karya Allah dan bukti kemenangannya atas segala kuasa yang ada di dunia. Allah telah memberikan tempat yang terhormat dan kekuasaan tertinggi kepada Kristus, Sang Kepala atas jemaat yang adalah tubuhnya. Allah menjamin bahwa Ia akan memimpin dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus selama-lamanya. Paulus menyadari betapa pentingnya setiap orang Kristen mengenal Tuhan dengan benar supaya memiliki iman yang tangguh. Dengan iman yang kukuh, setiap orang Kristen mampu melewati setiap pergumulan dan beroleh kemenangan melalui pertolongannya. Iman yang kokoh juga akan mendorong orang Kristen menjadi saksi Allah, yaitu saksi yang akan berbicara tentang kekayaan kemuliaannya dan tentang kuasa Allah yang telah membebaskan manusia dari dosa dan kuasa jahat. Pada masa kini, siapapun bisa terlena oleh berbagai aktivitas hidup yang nyaman, sehingga ia lupa akan pentingnya mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Pengenalan yang benar tentang Allah akan melahirkan sikap, tindakan, dan perbuatan hidup yang benar pula. Dan pada akhirnya, setiap orang Kristen yang menjadi saksinya pasti akan mengharumkan nama Allah. Sudah benarkah pengenalan kita akan Allah? Hal ini nyata melalui sikap kita sehari-hari sebagai saksi Kristus. Kenaikan Kristus membuat kita memiliki pengharapan luar biasa, yakni warisan yang mulia dan kaya. Efesus 1 ayat 18 mengatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Inilah pengharapan panggilan kita. Paulus menyatakan bahwa pengharapan itu adalah kekayaan yang tidak terduga. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kekayaan dunia, kehormatan manusia, dan segala keindahan yang dapat diperoleh manusia di bumi ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengikut Yesus yang benar, yang menghayati pengharapan ini, pasti memiliki hati yang sangat kuat menghadapi dunia dengan segala persoalannya, sebab ia memiliki harta yang tidak ternilai. Firman Tuhan menyatakan bahwa pengharapan tersebut menjadi kemegahan orang percaya. Pengharapan di dalam Tuhan membuat seseorang merasa terhormat, sukacita, dan bangga. Pengharapan dalam Tuhan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan orang percaya.
Pengharapan memberi optimis yang tidak terbatas, sangat luar biasa. Tidak ada optimisme hidup dalam menatap hari esok selain pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan setelah kebangkitannya. Dan Paulus ingin agar kita, orang-orang percaya, melihat fakta itu dengan mata iman yang terbuka. Kenaikan Tuhan ke surga menyatakan bahwa yang pertama, kuasa Allah itu dahsyat. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Menjelang sebuah pertempuran besar, Napoleon ingin bertahan dalam kemahnya seorang diri. Ia memanggil para panglima datang menghadap satu persatu. Ketika mereka datang, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menatap mata dan menjabat tangan mereka saja. Para panglima itu keluar dengan keberanian luar biasa dan kesiapan tinggi untuk mati demi sang jenderal yang mereka cintai. Demikian pula kisah para pahlawan iman. Mereka memiliki keberanian luar biasa dan melakukan hal yang dahsyat bukan karena kekuatan mereka sendiri, namun karena mereka mengalami perjumpaan dengan Allah yang mereka imani. Kesaksian iman umat Tuhan di masa lampau menguatkan iman kita di masa kini. Dalam Keluaran 14 kita membaca bagaimana umat Israel dengan cara menakjubkan dimampukan untuk melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah yang kering. Sungguh peristiwa yang menakjubkan dan tidak pernah mereka bayangkan. Dalam pimpinan Musa, mereka diajar untuk sungguh beriman kepada Tuhan Sang Penolong. Orang yang sungguh beriman kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang seringkali tidak masuk akal. Beberapa contoh teladan iman yang mengalami dahsyatnya kuasa Tuhan. Kota Yerikho yang kuat dan dijaga ketat serta memiliki benteng yang kokoh, namun bisa runtuh setelah umat Israel dengan penuh iman mengelilinginya. Sungguh ini tidak masuk akal, tetapi bila Tuhan berkenan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menghancurkannya. Kebangkitan dan kenaikan Kristus memperagakan kuasa Allah yang hebat. Kuasa yang dahsyat itu pun telah bekerja atas kita. Karena kita yang mati dalam dosa oleh iman juga telah dibangkitkan dan didudukkan bersama Kristus di surga. Bayangkan perjalanan iman kita. Apakah semakin teguh ataukah semakin goyah? Dalam setiap langkah kehidupan, apakah kita memakai kuasa Tuhan sebagai dasar dari perjuangan kita? Adakah kuasa yang dapat melakukan itu selain dari Allah? Awali setiap perjuangan hidup dengan iman akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Berharap dan andalkan Tuhan dalam segala hal karena kuasanya hebat dan perkasa. Yang kedua, Yesus itu Tuhan, ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dengan kenaikannya, jelas Yesus lebih tinggi dari siapapun di surga dan di bumi, di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Berarti Dia itu Tuhan. Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Malaikat dan seisi surga menyembahnya. Tak salah jikalau kita menyembah pada Yesus sebagai Tuhan. Tak ada yang lebih besar dari Dia. Keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan haruslah dihilangkan dari pikiran kita. Yang ketiga, Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 22 mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ini berarti segala sesuatu berada dalam kekuasaannya. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ia mengendalikan segala perkara. Kalau begitu, kita sebagai miliknya tidak usah gentar menghadapi hidup dengan segala tantangannya, karena Ia mengontrol keadaan kita. Apalagi sekarang di surga, Ia berdoa bagi kita. Pasti segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, Ia arahkan demi kebaikan kita. Tuhan Yesus memiliki segala kuasa sebagai pencipta dan pemelihara untuk menangani apapun yang kita hadapi. Tuhan mau kita berhenti mengeluh, karena itu kita mau belajar membuat daftar tentang segala sesuatu yang kita pahami tentang Dia. Yang keempat, Kristus adalah kepala gereja. Ayat 22b mengatakan, Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Melalui kehidupannya dan kenaikannya, Kristus ditetapkan Allah sebagai kepala gereja. Implikasinya yaitu Dialah yang memberi hidup kepada gereja atau tubuh. Gereja tak bisa lepas dari Kristus, seperti tubuh dari kepala. Tanpa kepala, tubuh akan mengalami kematian. Demikian juga gereja tanpa Kristus. B. Dialah yang memelihara gereja atau tubuh. Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Dalam persekutuan dengan Kristus saja, kita secara rohani terpelihara dalam kesucian dan kebenaran. Yang C. Dialah yang memerintah, mengatur gereja atau tubuh. Maka kita harus berpegang dan taat kepada Kristus sebagai kepala. Kolose 2 ayat 19. Dengan demikian, gereja atau umat Tuhan menjadi beres dalam segala segi hidupnya. Yang kelima, gereja adalah kepenuhan Kristus. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia, Ia telah menjadi teladan, dan kita diingatkan bahwa kita harus hidup dalam kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus adalah pengenalan yang benar akan Kristus, kedewasaan iman secara penuh, secara individual, berarti sampai segala pemberian dan kasih karunia kita bertumbuh penuh dan bebas dari segala kelemahan yang bersifat kekanak-kanakan. Tidak ada lagi hambatan dan pengekangan dari pikiran atas roh kita, karena pikiran kita sudah diselaraskan dengan firman dan kehendak Bapa. Kita dipenuhi dengan kebenaran dan kasih karunia sesuai dengan ukuran pemberian Kristus, juga dapat memanifestasikan dan mengalirkan kepenuhan Kristus itu kepada yang lain. Kepenuhan Kristus itu berarti kesatuan tubuh, kesatuan iman, saling mengasihi, saling membantu, satu pola membangun, satu frekuensi, dan terjadi keselarasan dan penyetaraan semua anggota tubuh. Semua bisa terjadi hanya di dalam kesatuan roh
oleh ikatan damai sejahtera. Gereja tidak bisa hidup tanpa Kristus, seperti tubuh tanpa kepala. Namun sebaliknya juga benar, tanpa gereja, Kristus pun tidak sempurna, seperti kepala tanpa tubuh. Jadi, Kristus dan gereja tidak terpisahkan selamanya. Ini menjadi jaminan bahwa di mana Kristus ada, di situ juga gereja ada. Anak-anak Tuhan berada. Yohanes 14 ayat 13 mengatakan, "Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." 1 Tesalonika 4 ayat 17, "Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa." Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus datang dari surga dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Kenaikannya ke surga memberikan janji pada kita bahwa Dia akan datang kembali menjemput kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Kasih-Nya selalu mendampingi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini kami dapat memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Kebangkitan dan kenaikan Tuhan ke surga membuktikan kemenangan akan segala kuasa di dunia, membuat kami memiliki iman yang kokoh agar kami bisa menjadi saksi Tuhan, karena hanya Kristus satu-satunya pengharapan akan kemuliaan, pengharapan yang memberi pengaruh kuat bagi kehidupan. Kenaikan Tuhan ke surga telah menyatakan bahwa kuasa Allah yang dahsyat, Yesus itu Tuhan, tidak ada yang lebih besar dari Dia. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan mengendalikan segala perkara, juga hidup kami. Engkau adalah kepala bagi gereja Tuhan yang memberi kehidupan, memelihara, dan mengatur gereja Tuhan. Kenaikan Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua bila kelak kita kembali kepada Bapa. Kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia telah menjadi teladan bahwa kita harus hidup dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan kerjakan dan terus kerjakan bagi kami semua, sehingga kami bisa memiliki nilai hidup untuk menang dalam perjuangan hidup ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang hari ini sedang merayakan Idul Fitri dan berkumpul dengan kaum keluarga mereka. Sertai dan lindungi, serta berikan anugerah keselamatan bagi mereka juga. Tuhan juga memberkati semua persembahan-persembahan yang kami persembahkan dan salurkan untuk menunjang program gereja Tuhan, sehingga dapat terus berlangsung hingga saat ini. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, penyertaan dan anugerah Tuhan setiap hari kiranya terus menyertai kami. Beri kami kekuatan kesehatan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, juga semua virus-virus yang menakutkan. Hanya Tuhan perlindungan bagi kami semua. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kelak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati saudara semuanya. Teman-teman, kita sudah menyaksikan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois. Semoga renungan firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita semua. Tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan di dalam hidup kita.
Apresiasi yang luar biasa untuk tim JMC Purwokerto yang selalu antusias dan kompak dalam pelayanan walaupun pada masa pandemi saat ini. Namun tetap bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan murah hati memberikan persembahan. Semoga Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Teman-teman, jangan lupa dan jangan kendor. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga Anda, dan teman-teman Anda. Nah teman-teman, selamat memperingati Hari Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.